Itu soalnya karena saya lihat generasi sekarang ini kan beda sekali ya Mas. Iya. Putusannya untuk ngambil kuliah di mana kadang-kadang cuma ngikutin pacarnya gitu kan ya. Pacar saya di Jakarta, saya makanya gak mau masuk Taruna Nusantara yang di Magelang misalnya gitu kan. Saya pilih masuk di universitas swasta apa gitu misalnya. Kadang-kadang dengan kondisi-kondisi seperti ini kan game ini apa punya apa namanya ya kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan pelatihan yang lebih up to date gitu Bos. Oke, beda sih Mas. Jadi konsep kita itu konsepnya gotong royong. Jadi kalau kita bisa lihat kita buat tahun lalu itu konser bersukaria, itu BMI yang buat sendiri, itu kita bergotong royong. Jadi artinya gotong royong ini kan konsepnya dua. Ada yang melakukan pekerjaan, ada yang membiayai. Nah. Jadi ketika seorang kader, entah itu dari GMNI ataupun dari Banda Muda Indonesia, seharusnya sadar konsepsi bahwa ideologinya sudah jadi, lalu dipraktekkan begitu, melalui dua kaki kan. Yang pertama aturannya dibuat, yang kedua kebijakannya dilaksanakan kan begitu. Betul. Iya. Nah, ketika dua ini match, dengan sendirinya seorang kader itu kan konsisten. Iya. Apa yang dia omongin, apa yang dia lakukan itu sesuai dengan ideologi partai. Betul. Kalau di BMI sendiri Mas, apakah Mas mengadopsi juga konsepsi dari PDIP atau mempunyai bangunan sendiri? Nah, ini yang menarik. Jadi kalau di Banteng Muda Indonesia itu kita selalu bilang kita selaras dan secermin kepada partai, artinya PD Perjuangan. Artinya BMI ini juga punya konsep yang sama. Jadi konsep kami itu adalah mungkin seperti teman-teman di GMNI lah. GMNI ini kan ada pelajaran dari PPAB dan singkatnya. Betul. Nah di BMI ini kita juga menciptakan sistem kepelatihan lah. Mengenalkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945, ideologi Bung Karno. Karena kan banyak juga teman-teman di BMI ini masuk BMI tidak mengerti konsep ideologi. Artinya kan mereka pengen anak-anak muda lah. Ya. Karena ini kan Banteng Muda Indonesia mungkin yang tua cuma beberapa orang. Sisanya kan anak-anak muda yang belum tentu terkonsep dan mengerti gitu tentang organisasi, tentang ideologi. Nah, hal-hal ini ya kita masukkan. Jadi tahun ini kita akan menjalankan satu konsep itu kayak sekolah kaderisasinya BMI lah. Tapi kita belum tahu namanya apa. Tapi itu sudah kita komunikasikan oleh partai bahwa itu nanti partai akan membantu kita untuk membuat konsep pelajaran yang lebih mudah dimengerti. Itu soalnya karena saya lihat generasi sekarang ini kan beda sekali ya Mas. Iya. Putusannya untuk ngambil kuliah di mana kadang-kadang cuma ngikutin pacarnya gitu kan ya. Pacar saya di Jakarta, saya makanya gak mau masuk Taruna Nusantara yang di Magelang misalnya gitu kan. Saya pilih masuk di universitas swasta apa gitu misalnya. Kadang-kadang dengan kondisi-kondisi seperti ini kan game ini apa punya apa namanya ya kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan pelatihan yang lebih up to date gitu Bos. Oke. Kalau di GMN ini kan di GMN ya. Ya. Ini kan kalau saya di alumni ya kan. Kalau di alumni ada ya kan apa Alumni pun ada. alumni ada. Kalau diskusi-diskusi atau seminar ada. Nah, tapi pola kaderisasi kita ya kan dan pola kedekatan antara senior dan junior di alumni GMN ini lumayan akrab. Kayak contoh kalau saya pun ya sama angkatan 2022 ya kan di bawah saya itu udah berapa puluh tahun tuh. Itu masih kadang-kadang suka ada yang datang bahkan nginep di rumah. Ya kan? Ini nah kita bisa saling cerita ya kan. Nah, saya malah menarik yang lebih apa ya, lebih jauh lagi ya kan untuk pilihan politik ya kan. Saya kira alumni GMNI atau
GMNI sendiri yang masih aktif ya kan, dia akan bisa melihat ya kan kalau dia cerdas untuk membaca ya anggaran-anggaran dasar partai gitu kan, dia akan melihat dia ya kan partai mana sih yang kira-kira cocok selama yang dia pelajarin di dunia kemahasiswaan itu, dia akan lihat itu ya kan, cocok nggak nih, cocok nggak nih, cocok nggak nih, cocok nggak nih. Ini biasanya ya kan, kalau saya sendiri waktu itu ketika menentukan pilihan untuk politik atau apa, saya akan lihat di situ. Saya lihat dulu anggaran dasarnya. Jangan sampai saya pilih cuma karena orang. Betul. Ya kan? Karena saya dididik ideologis, gitu kan. Itu, ya kan? Saya akan lihat kalau ideologi partai ini udah pasti nih, ujungnya kayak ini gitu kan. Kita udah kelihatan kebijakan. Kira-kira arah kebijakannya itu kita lihat. Walaupun belum sempurna mungkin gitu ya dalam prakteknya atau apa, ini kita lihat di situ aja. Soalnya organisasi-organisasi lain misalnya masih pakai patronase kan. Kakanda misalnya kan ya. Kakanda masuk ke satu posisi, Kurpo ikut semua adiknya. Nah itu. Udah nggak peduli lagi konsepsinya bagaimana, tapi ideologi pragmatisnya terlalu kental kalau menurut saya. Walaupun demikian, soliditasnya nggak diragukan. Ya mau gimana lagi orang Kakanda dan Adinda gitu ya. Nah kalau di BNI sendiri gimana Mas? Konsep kita beda sih Mas. Jadi konsep kita itu konsepnya gotong royong. Jadi kalau kita bisa lihat, kita buat tahun lalu itu konser bersukaria, itu BMI yang buat sendiri, itu kita bergotong royong. Jadi artinya gotong royong ini kan konsepnya dua. Ada yang melakukan pekerjaan, ada yang membiayai. Nah, jadi dua ini kita gabungin. Akhirnya tercipta itu konser bersukaria waktu itu di Gelora Bung Karno, itu tahun lalu, pas untuk peringatan 1 Juni, bulan Bung Karno, waktu itu kita bisa menghadirkan hampir 40.000 orang. Itu konser 1 hari. Gitu. Jadi itu konsep-konsep itu yang kita perbuat. Jadi kita laksanakan itu sesuai dengan patronnya Bung Karno. Jadi benar-benar 1 Juni 1945 itu di peras yang paling utama gotong royong itu benar-benar kita laksanakan. Setiap kegiatan kita pasti gotong royong dan selalu mengutamakan UMKM. Contoh, kalau kita kayak kemarin kita ada acara di Jakarta, itu teman-teman UMKM di sekitar itu kita ajak. Jadi contoh makan itu kita nggak beli dari catering mahal, enggak. Kita beli bakso Malang, kita beli gerobaknya gitu. Isi gerobak kita beli. Mas saya beli misalkan 100 atau 200, taruh. Waktu itu kita terakhir nonton nobar, kalau nggak salah nobar Indonesia versus Thailand. Itu SEA Games. Itu kita memberikan tuh sampai 600 porsi makanan. Nah, itu baik dari minuman maupun dari makanan dari berat sampai makanan kecil yang goreng-gorengan lah, pisang goreng dan segala macam. Oke. Kita teruskan lagi obrolan kita tentang bagaimana ideologi diterjemahkan dalam organisasi. Mas Rendra sendiri kayaknya dulu juga GMNI ya Mas ya? PPAB doang. Waktu muda. Waktu muda. Iya. Berarti sebenarnya hampir sama teman bermain dan juga teman belajarnya juga Mas Adi juga ya? Iya, cukup kenal lah sebenarnya. Pernah kenal dan sampai sekarang main ya. Karena kan di GMNI itu kan sebenarnya tidak ada senior junior ada, cuman tetap nempel, tetap gabung. Jadi sistem patronasenya jauh lebih cair begitu ya? Jauh ya? Jauh sekali. Kalau misalnya Mas ada seorang alumni GMNI yang menjabat, misalnya pejabat publik misalnya gubernur atau wali kota atau apa gitu kan, itu adik-adik kelasnya juga mendapatkan privilege dari beliau nggak? Ya kita sih berusaha kan mencari kan yang sudah sepaham, pasti ya. Harusnya yang senior akan melihat yang junior-junior yang sudah sepaham, ya kan? Karena belajar ideologi ini kan nggak bisa cuma 1 bulan. Oh betul, iya. Harus melekat juga di hati kan. Kalau yang udah sama-sama ber-GMNI biasanya udah paham, ya kan. Apalagi kan range-nya ini kan lumayan. Kalau di kampus saya aja di kampus 2005 sampai
2009 aja kan 4 tahun, habis itu terjun ke alumni, ya kan. Nah seperti itu kan lama jadinya kita menggodok ideologi ini dan berdiskusi kan. Nah jadi kalau ada yang menjabat atau apa, ya kalau saya contoh seandainya kalau dipercaya untuk menjabat atau apa, ya pasti saya akan coba cek dulu, ya kan. Ini alumni-alumni GMNI di bidang ini siapa, gitu kan. Nah ini Jago di bidang ini yang ahli di bidang ini gitu dulu ya. Iya, jangan sampai pas lagi kita bicarain kebijakan untuk untuk kesejahteraan rakyat, terus yang saya undang itu yang basicnya dia cari untung dari program buat rakyat gitu kan. Nah ini kan cari untung pribadi buat rakyat gitu kan. Nah itu yang ya harus dicegah dong. Ya. Kita harus cari yang punya sevisi yang sama di situ kan. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi ketika seseorang menjabat sebuah jabatan publik nih misalnya, ketika saya jadi menteri, nah, saya harus setidak-tidaknya memastikan bahwa orang-orang di bawah saya adalah orang-orang yang sepaham. Konsepsi ideologinya sama, punya rasa pengabdian yang sama, niatnya benar-benar sama. Gitu. Ya, minimum di penggodokannya ya. Kalau eksekusi ini kan bisa teknokrat, ya kan. Tapi untuk membuat konsep utamanya harus yang sama. Cara pikirnya jangan beda. Kalau beda, Ya. susah penerapannya kan. Iya. Itu aja. Itu karena ketika kita udah sampai ke institusi terbesar itu negara Kesatuan Republik Indonesia ini misalnya, ideologinya sudah jelas dari awal, tapi kemudian ada banyak konsepsi-konsepsi yang melenceng yang dilaksanakan juga secara salah juga. Ya mas, kita udah sepakat ideologinya itu. Ya udah itu. Jadi boleh buat dipelajari lah ideologi lain gitu ya. Tapi kalau untuk penerapan kebijakannya, ya itulah yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau enggak bubar ini negara, itu aja. Ya kan? Udah sepakat loh mas kita pembukaan. Even pas lagi ada amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar itu dipertahankan. Ya. Sama sekali tidak diotak-atik ya kan. Pegang itu di situ. Kalau Mas Hendra gimana? Tentang konsep bernegara. Kalau saya konsepnya begini, ideologi bangsa kita ini kan Pancasila. Pancasila itu kan harus diterapkan di setiap, ya benar Mas Andi tadi ngomong kan, kebijakannya harus secermin sebenarnya dengan Pancasila. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa ada hal-hal yang harus bisa menjadi kompromi. Di negara Indonesia ini saya masih ingat dulu almarhum bapak saya selalu bilang, negara ini bergabung dengan konsep Pancasila, tapi dengan komitmen tertentu. Ada komitmen bersama. Artinya pada saat kita ngomong komitmen bersama, pasti ada kebijakan-kebijakan atau balancing power saat itu. Kita harus tahu bahwa waktu kita Bung Karno menciptakan 1 Juli 1945 ini, konsep ideologi pertama, itu Bung Karno itu kan berdiskusi sebenarnya di BPU PKI kalau nggak salah ya. Nah itu kan mereka berdiskusi, terus kemudian diciptakan Pancasila 1 Juni yang kemudian akhirnya menjadi Pancasila yang mohon maaf di amandemen di TAP MPR tahun 78 kalau nggak salah. Pancasila hari ini kan hasil TAP MPR, betul, bukan hasil pemikiran Bung Karno 1 Juli 1945. Ini balancingnya hampir sama, cuman konsepnya ini kan harusnya digabung nih, tidak terpisah. Pancasila 1 Juli 1945 dengan Pancasila hari ini itu terikatannya mereka gabung. Nah hari ini kan ini belum. Ideologi kita masih Pancasila yang TAP MPR. Tapi kan ini harusnya tali merahnya di sini. Sejarahnya di sini. Ini kan ini konsep ini harus dimasukkan juga. Betul. Ke dalam ideologi hari ini gitu loh. Ideologi Pancasila 1 Juni 1945 adalah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang harus konsep yang harus benar-benar diterapkan. Unsurnya gotong royong. Nah ini persoalan yang sering muncul di kita ya sebagai pemangku jabatan publik. Yang paling berbahaya dari sebuah ideologi itu apa? Tafsirnya.
Way of life, oke. Ketika jadi ideologi harusnya bisa diterjemahkan dalam dua kaki. Satu, produk hukum. Yang kedua adalah kebijakan. Tapi dua-duanya butuh ditafsirkan. Nah, tafsirnya ini yang berbahaya. Memajukan kesejahteraan umum bisa ditafsirkan dengan membagikan BLT. Tapi di satu sisi yang lain, bisa saja membuka akses kepada publik untuk memberikan kontribusi nyata dalam bentuk apa? Membeli surat utang negara. Salah satu contoh yang oke sekali. Demikian pertemuan kita pada hari ini dengan dua narasumber kita, Mas Narendra. Terima kasih Mas. Atas kehadirannya Mas Adi. Terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam episode yang lain dari Jas Merah TV. Selamat bertemu kembali.